Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara yang sederhana saja, yang menurut saya pribadi ada beberapa kejanggalan atau keanehan yang saya rasakan dari teman-teman kita yang berfaham Salafi Wahabi. Di antara beberapa keanehan itu yang saya lihat terutama teman-teman Salafi yang ada di Indonesia secara umum ya, itu ada beberapa keanehan. Apa yang saya maksud keanehan di sini? Yang pertama adalah, terkait dengan mazhab ya, terkait dengan mazhab. Kalau kita perhatikan, ulama-ulama mereka itu rata-rata adalah bermazhab, tidak mengambil sana sini lalu kemudian menjadikan mana yang paling kuat. Misalnya kita ambil saja Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu beliau bermazhab, menisbahkan dirinya menganut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian turunan dari Ibnu Taimiyah misalnya saja Muhammad bin Abdul Wahhab ya, itu juga menyatakan dirinya bermazhab sebagaimana yang disampaikan oleh, Ibn Baz ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab bermazhab dengan mazhab Hambali. Kemudian Syekh Shaleh Fauzan, Syekh Ibn Baz, itu mereka bermazhab Hambali. Tetapi anehnya rata-rata kalau kita dengarkan, ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang ada di Indonesia itu, mereka tidak menetapkan atau menisbahkan diri mereka itu kepada salah satu mazhab yang 4 ya. Jadi yang sering kita dengar itu mereka mengatakan bahwa sekarang kan zaman sudah canggih, kita bisa pelajari 4 mazhab itu ya. Jadi dari pendapat keempat mazhab itu kita bisa mengambil pendapat yang paling kuat. Jadi mazhab mereka rata-rata ustadz salafi di Indonesia ini adalah mazhab comot-comot atau mazhab gado-gado gitu ya. Kalau dia merasa senang dengan pendapat Imam Syafi'i, maka bisa jadi mereka mengambil pendapat itu. Tetapi kalau mereka merasa tidak sesuai dengan sebagian dari qaul Imam Syafi'i, maka mereka meninggalkannya. Begitu juga dengan imam-imam yang lain. Jadi mazhab mereka itu mazhab comot-comot gitu. Padahal kalau kita pikir ya secara logika, seharusnya orang alim ya sekelas Imam Ibnu Taimiyah misalnya, kurang apa beliau dikatakan sebagai ulama muhaddis, ulama mufassir, begitu kan, dipuji oleh, banyak ulama yang memujinya, bagaimana kealiman dan keluasan ilmu beliau, tetapi di saat yang sama ia menisbahkan dirinya masih menganut mazhab Hambali. Kok bisa ada ustadz salafi yang tentu saja Ibnu Taimiyah itu jauh kalau dibandingkan mereka, Muhammad bin Abdul Wahhab jauh kalau dibandingkan dengan mereka, karena mereka sendiri yang memuji-mujinya kan. Tetapi dua tokoh ini bermazhab, guru-guru mereka di Mekkah juga bermazhab dengan mazhab Hambali. Nah, kenapa ustadz-ustadz Salafi Wahabi di Indonesia kok mazhabnya mazhab gado-gado atau mazhab comot-comot gitu. Menurutnya mana yang bagus itu yang diambil. Nah, ini adalah keanehan yang pertama. Kemudian yang kedua ya, di kalangan teman-teman Salafi Wahabi ini kan propagandanya yang mereka gaung-gaungkan itu adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah suatu ajakan yang tidak mungkin ditolak, apalagi kalau didengarkan oleh orang awam. Siapa yang tidak mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Hanya saja ketika mereka membawakan hadis-hadis, membawakan ayat-ayat, ayat yang dia baca kadang-kadang benar, hadis yang dia baca kadang-kadang benar, tetapi pengambilan istimbat hukum atau pengambilan fatwa dari dalil yang mereka bacakan itu kadang-kadang menyelisihi ulama salaf atau menyelisihi ulama-ulama muktabar. Salah satunya misalnya kita ambil satu contoh kecil saja ya. Ketika mereka membacakan hadis "Shallu fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan" misalnya. Sholatlah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, ini difahami oleh teman-teman yang dari Salafi Wahabi adalah dalil larangan membaca Al-Quran atau melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran di kuburan gitu.
Padahal kalau kita baca syarah-syarah para ulama maksudnya ya tidak seperti itu ya, maksudnya tidak seperti itu. Tetapi orang awam, apalagi kalau orang awam mendengarkan ya, "Oh iya ya, ini hadis Nabi." Ya, seperti itu, dibacakan hadis Nabi. Maka kalau ada ulama yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka yang paling pantas untuk diikuti ucapannya adalah Nabi. Jelas kalau dipertentangkan antara ulama dengan Nabi, ya jelas ulama kalah gitu. Kalau kedengarannya ucapan ulama atau pendapat ulama ini menyelisihi dari hadis-hadis Nabi atau dari sunnah-sunnah Nabi. Tetapi ketika mereka membaca hadis itu, padahal kan mereka cara memahaminya itu tidak benar, tidak sesuai dengan ulama-ulama yang muktabar. Akan kita buktikan ya. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, an-naflah, yaitu salat sunnah. Alladzi la tusannu jama'atuhu, yang tidak disunnahkan untuk melaksanakannya dengan berjamaah, itu dilakukan di rumah. Wala tattakhidhuha quburan, dan janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan atau seperti kuburan. Bitarkikum as-salata fiha, seperti misalnya kalian meninggalkan sholat di dalam rumah itu. Kal mayyiti fi qabrihi la yusalli. Tidak ubahnya seperti seorang mayit yang ada dalam kuburnya, yang mana mayit ini tidak melakukan sholat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian keanehan yang ketiga yang saya rasakan dari kalangan teman-teman Salafi Wahabi adalah mereka ini kan umumnya sangat menyanjung, mengagungkan, membangga-banggakan Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Di mana-mana dakwah mereka atau yang mereka sebut sebagai dakwah sunnah selalu membawakan maqalah-maqalah, fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dari eh, Ibnu Taimiyah atau dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi mereka tidak membaca secara komprehensif fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah. Salah satunya, ini kita ambil contoh sedikit saja ya, masalah maulid misalnya. Mereka kan ustadz-ustadz di Indonesia ini sangat gembar-gembor menyatakan maulid itu bid'ah, bid'ah dolalah. Siapa yang melakukannya adalah melakukan kesesatan. Siapa yang melakukan kesesatan berarti cocoknya tempatnya itu adalah di neraka. Tetapi kalau kita baca fatwanya Ibnu Taimiyah tentang Maulid, justru Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perayaan Maulid yang dilakukan oleh sebagian orang itu bisa mendapatkan pahala yang besar apabila itu dilakukan dalam rangka mengagungkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulidi wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengagungan Maulid Nabi serta menjadikan Maulid itu sebagai suatu perayaan adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang, dan ia bisa mendapatkan pahala yang besar karena baiknya niat atau maksud dari orang yang merayakannya itu serta dalam rangka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fatwa Ibnu Taimiyah jelas menyatakan bahwa orang yang merayakan Maulid Nabi bisa mendapatkan pahala yang besar karena pengagungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi junjungan mereka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang bermaulid dapat pahala, tetapi ustadz-ustadz salafi di Indonesia mengatakan orang yang bermaulid itu melakukan bid'ah dolalah dan tempatnya adalah di neraka. Ini kan aneh ya, kenapa tidak mengikuti fatwa dari Ibnu Taimiyah? Nah, kemudian keanehan berikutnya yaitu slogan mereka yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah lah baru umat Islam itu akan bersatu gitu. Kalau panduannya murni dari Al-Quran, kemudian dari sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Begitu. Kalau kita ingin bersatu harus begitu. Kalau kita buat kreasi-kreasi katanya, yang di luar Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang menyebabkan banyak terjadinya bid'ah dan perpecahan. Nah, sementara
Di kubu teman-teman Salafi Wahabi ini sendiri kalau kita ikuti ya track record mereka ini terpecah sangat sengit di kalangan mereka. Sama-sama slogannya mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis, tetapi antara satu ustadz dengan ustadz yang lain saling tahzir, saling salahkan, saling sesat menyesatkan. Sebagian dari mereka sangat mengagungkan misalnya Ustadz Piranda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, tetapi sebagian dari mereka justru mengatakan bahwa ustadz-ustadz ini adalah ustadz syubhat. Ini dari kalangan mereka sendiri gitu, belum dari luar. Nah, sebenarnya kan mereka selesaikan dulu pertengkaran yang ada di dalam badan mereka gitu ya. Dan seharusnya kalau misalnya mereka benar-benar kembali ke Al-Quran dan hadis, seharusnya tidak ada perpecahan karena memang panduannya hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka merasa sebagai kembali kepada Al-Quran dan hadis pun di antara tubuh mereka, di kubu mereka sendiri terpecah menjadi beberapa sekte lagi atau beberapa pemahaman lagi yang satu dengan yang lainnya saling sindir, saling salahkan, saling tahzir yang tidak ada habisnya. Sebagian mengatakan ini ustadz syubhat, lalu dibalas, "Oh, bukan kami yang syubhat, kamu yang syubhat," dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah beberapa keanehan yang saya rasakan ada di, orang-orang Salafi. Nah, ini beberapa hal-hal aneh yang menurut saya di kalangan, teman-teman Salafi Wahabi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, silahkan boleh dikritik, boleh ditanggapi, dikomentari bagaimanapun, kita nanti akan berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.